Ini ngeri banget sih. Ya, itu semua atribut-atribut kaum Syiah, teman-teman ya. Ini kejadiannya ataupun tempatnya di Indonesia, tapi saya tidak tahu tepatnya di Indonesia mana. Indonesia Darurat Syiah. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, memperlihatkan beberapa orang menggunakan baju hitam-hitam. La'natullahi alaiki ya Aisyah. Aisyah, seorang ummul mukminin, istri Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi akan membahas tentang Syiah, teman-teman, yang tampaknya di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Semoga negara Indonesia bisa seperti di negara Malaysia, yang secara resmi pemerintah Malaysia melarang kaum Syiah ada di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, pemerintah kita tidak mengeluarkan larangan apa-apa mengenai adanya orang Syiah di Indonesia. Inilah salah satu hal yang menyebabkan orang-orang Syiah di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Ini ada sebuah video yang viral di TikTok yang sudah ditonton jutaan kali oleh banyak orang ya. Jadi ceritanya di video ini ada seseorang yang ingin sholat di sebuah musola, tapi dia tidak tahu bahwa itu tempatnya orang Syiah, tempat ibadahnya orang Syiah. Dia mengetahui ini adalah tempat ibadahnya orang Syiah setelah orang ini masuk dan melihat atribut-atribut yang ada di dalam musola tersebut. Coba kita simak videonya, ini ngeri banget sih. Ya, itu semua atribut-atribut kaum Syiah, teman-teman ya. Ini kejadiannya ataupun tempatnya di Indonesia, tapi saya tidak tahu tepatnya di Indonesia mana. Ya, ini dia perlihatkan juga ada buku-buku Syiah. Nah, ini Syiah ya. Buku-buku Syiah, teman-teman. Nah, ini dia. Syiah merebut Syiah apa ini? Syiah menurut Syiah. Oh, Syiah menurut Syiah ya, judul bukunya. Oke, di sini juga ada gambar siapa ini? Gambar yang mereka anggap imam besar mereka kali ya. Yang juga kita bisa lihat di sosial media, banyak sekali orang-orang Syiah itu menyembah-nyembah foto ya, mengagung-agungkan foto imam besar mereka. Ya, ini tentu bukan ajaran agama Islam, teman-teman, yang seperti ini. Oke, oh ini ya, ini adalah bukti valid ya bahwa di sini tempat orang Syiah. Jadi kalau orang-orang Syiah sholat itu mereka memang menggunakan kepingan tanah semacam ini yang diletakkan di sajadahnya untuk menjadi tumpuan jidatnya. Ya, memang begitu cara mereka sholat ya. Oh, ini banyak, teman-teman ya. Banyak sekali ya. Jadi memang ini menjadi ciri khas orang Syiah ya. Jadi teman-teman kalau kemana-mana, misalnya ke sebuah tempat, lalu menemukan kepingan-kepingan tanah semacam ini di sebuah musola ataupun masjid, ya bisa jadi itu adalah tempatnya orang Syiah. Karena memang orang-orang Syiah selalu menggunakan kepingan-kepingan semacam ini. Disiapkan batu. Kemungkinan ini adalah batu yang biasa Kita simak lagi videonya. Oke, itu tadi videonya, teman-teman ya. Coba saya lihat komentar-komentarnya. Berani banget kak explore tempatnya, kalau aku udah ngibrit dari awal. Iya, termasuk berani sih orang itu ya.
Pas baru lihat kain ijonya aja udah merinding. Ini lagi ditambah spanduk merah hitamnya tambah merinding. Dahulu Syiah di Indonesia itu mereka tidak berani menampakkan jati diri mereka. Jadi kalau ada orang Syiah itu pasti dia akan menutupi bahwa dia menganut Syiah. Acara-acaranya pun juga tidak dipublish ke umum ya. Hanya mereka-mereka saja yang tahu. Terlebih lagi kita kan juga tahu bahwa orang-orang Syiah itu menganut yang namanya taqiyah. Tetapi di masa sekarang teman-teman bisa melihat orang-orang Syiah yang dulunya sembunyi-sembunyi kini sekarang sudah berani menampakkan dirinya ke publik. Ini salah satu video yang viral baru-baru ini di tahun 2023 yang memperlihatkan ada ribuan orang-orang Syiah Indonesia yang melaksanakan hari raya perayaan imam besar mereka gitulah. Di sini bannernya tertulis Hari Raya Imam Hussein. Hari Raya Imam Hussein, kuatkan makrifah moderasi beragama untuk NKRI. Jadi jelas ya bahwa ini di NKRI teman-teman. Coba kita simak videonya. Dengarkan Hussein, ya Hussein, ya Hussein, taati Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Dengarkan Hussein, ya Hussein, ya Hussein, taati Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Indonesia Darurat Syiah Sob. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, memperlihatkan beberapa orang menggunakan baju hitam-hitam sedang melakukan upacara penghormatan kepada petinggi Syiah. Diketahui momen tersebut diselenggarakan tepat tanggal 10 Muharram, 1445 Hijriah kemarin Sob. Bahkan terdengar jelas mereka menyebutkan nama Sayyidina Husain beberapa kali, sambil menepuk-nepuk ke dada sebelah kiri. Masih belum diketahui secara pasti, di mana tempat penyelenggaraan acara itu, namun yang pasti, Syiah kalau sudah beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia, maka ini tentunya akan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga bertentangan dengan Muhammadiyah. Karena ulama sepakat bahwa Syiah ini bukan Islam, karena ajarannya sudah sangat menyimpang. Apa tanggapan kalian Sob? Nauzubillahi min zalik. Ya, semoga pemerintah kita memandang serius hal ini ya, mengambil langkah bagaimana caranya agar anak-anak bangsa yang sudah terlanjur ikut dengan aliran-aliran Syiah seperti ini bisa dikembalikan lagi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena ajaran-ajaran Syiah itu menyimpang banget teman-teman ya. Mereka bahkan tidak segan-segan, mereka tidak takut melaknat istri Rasulullah, melaknat sahabat-sahabat Rasulullah. La'natullahi alaiki ya Aisyah. La'natullahi alaiki ya Aisyah. La'natullahi alaiki ya Aisyah. La'natullahi alaiki bi'adadi anfasil khalaq. Aisyah, seorang ummul mukminin, istri Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai. Bahkan Aisyah menemani Rasulullah sampai Rasulullah wafat, saking mencintainya satu sama lain di antara Aisyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak sakit hati dengan ajaran-ajaran Syiah yang melaknat-laknat istri Rasulullah semacam itu? Bagaimana kita tidak mengatakan ini aliran sesat, sementara memang kelakuan mereka seperti itu sangat sesat sekali. Ini bukan hanya sekedar perbedaan furu'iyah, ini bukan hanya sekedar khilaf di antara ulama, tetapi ini sudah masuk ranah penyimpangan agama. Memang Syiah di Indonesia tidak se ekstrim yang ada di Iran, karena Syiah di Indonesia belum jadi mayoritas. Kebayang nggak kalau Syiah di Indonesia jadi mayoritas, seperti apa mereka jadinya? Coba tulis di kolom komentar. Semoga mereka yang sudah terpapar dengan ajaran Syiah bisa kembali kepada ajaran yang benar. Miris sekali ya lihat ribuan ataupun ratusan ribu anak bangsa yang terpapar dengan kaum Syiah seperti itu. Kita berharap pemerintah kita punya solusi mengenai hal ini. Kira-kira Menteri Agama kita mau nggak ya menyelesaikan hal ini, menyelamatkan anak bangsa yang sudah terpapar dengan ajaran Syiah? Ya gak tahu juga. Ya saya juga nggak tahu ya Menteri Agama kita mau apa enggak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.